yang baru masuk ke dunia PAUD, yang masih baru terjun ke dunia anak-anak, tidak grogi, tidak malu, dan senang dengan dunia anak-anak. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Radar Edukasi. Masih bersama saya, Bunda Atin. Nah, kali ini video apa ya yang akan dibagikan oleh diriku ini? Penasaran? Kita lanjut ke topik apa yang akan kita bahas ya Bunda-Bunda. Bunda-Bunda, pada pertemuan kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana kita sebagai pendidik yang baru masuk ke dunia PAUD, yang masih baru terjun ke dunia anak-anak, agar bisa tidak grogi, tidak malu, dan senang dengan dunia anak-anak. Pasti para bunda-bunda yang masih ingin terjun ragu nih, gimana ya kita bisa nggak grogi ketika kita bertepuk tangan, ketika kita bersorak-sorak riang. Bagaimana ya kalau nanti anak-anak itu nggak bisa mengikuti kita, nggak mau tuh nurutin apa yang dimintakan kita. Terus kita masih malu, masih grogi, masih takut salah. Padahal ya bunda-bunda, semua itu tuh gampang mengatasinya. Ketika kita mau belajar, ketika kita udah yakin kita bisa, kita pastinya bisa memberikan pendidikan yang asik, menyenangkan, dan tentunya anak-anak happy dan bunda-bunda. Nah, kali ini kita akan bagikan tips bagaimana sih biar kita nggak grogi. Oke, tips yang pertama yaitu berpikir positif. Kenapa berpikir positif ini penting? Karena ketika kita yakin bahwasanya kita sudah punya pengalaman atau kita sudah punya angan-angan hal apa saja yang harus kita lakukan, nantinya harus bagaimana, dan yang pasti kita berani untuk berbicara, berani untuk mengeluarkan suara. Karena apa? Karena ketika kita mengajar anak-anak, tentunya kita butuh energi, butuh power yang lebih. Tapi ingat bunda, jangan terlalu teriak-teriak. Kita dengan suara yang jelas dan pastinya dengan senyuman agar anak-anak bisa mengikuti perintah kita. Kita nggak perlu grogi ketika kita yakin bahwasanya saya bisa memberikan pendidikan yang hebat. Ketika kita sudah yakin menyiapkan materi, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan tepuk ataupun nyanyian ketika di kelas. Tips yang kedua yaitu persiapan dan latihan. Bunda-bunda pasti bingung, persiapan apa yang harus kita lakukan ya? Latihannya bagaimana ya? Nah, kalau untuk persiapan, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita coba yakin, kita coba bisa berbicara, kita bisa hafal beberapa macam tepuk ataupun perintah yang sederhana untuk anak usia dini. Kita bisa hafal doa-doa terlebih dahulu yang sehari-hari, kayak contohnya doa tidur, doa makan gitu. Pasti kita sudah hafal kan bunda? Iya dong. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan bahan ajarnya, kita sudah mempersiapkan medianya, kita harus bisa latihan. Latihannya bagaimana ya? Coba kita praktekkan ke kaca nih. Kita ada kaca. Sembari kita berdandan, kita bisa nih latihan bunda. Kalau kita ketika merintahkan anak itu dengan ekspresi seperti apa ya? Dengan raut muka dan gestur tubuhnya seperti apa? Apakah dengan hey, tuh, atau ya jangan seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita lebih bisa nih nggak grogi.
Kita coba ya Bunda. Kalau grogi kita coba berani mengungkapkan, memerintahkan hal-hal kecil. Seperti contohnya ketika kita akan berdoa. Nah, kalau kita sudah punya persiapan, sudah punya latihan, pastinya Bunda nggak bingung. Bagaimana ya caranya mempersiapkan kelas? Malu nggak ya? Tahu, biasanya kalau di PAUD, kita sering nih di luar kelas dengan ruangan yang terbuka, bernyanyi, bersorak-sorak. Grogi takut salah. Bun, salah itu hal yang wajar. Kalau kita tidak berani mencobanya, kita tidak pernah tahu kapan kita bisa. Kuncinya yaitu kita harus persiapan dan latihan. Serta kita berani mengungkapkan, berani berbicara, dan berani mengeluarkan suara dengan energi yang penuh semangat, dengan penuh keceriaan, sehingga rasa grogi itu akan hilang. Mungkin bunda-bunda 1, 2 hari, 3 hari kita masih malu, masih grogi. Ih, anak itu masih tidak mau dengan saya. Jadi saya malu. Saya kayak rasanya kurang percaya diri nih, bisa untuk mengajarkan anak-anak. Terus belum bisa memimpin pembelajaran di kelas. Masih banyak diam. Nah, lama-kelama karena kita sudah terbiasa, kita berpikir positif, kita sering latihan, dan kita sering mempersiapkan, yang pastinya mempersiapkan semua pembelajaran ini adalah hal yang wajib Bunda. Jika semuanya sudah Bunda lakukan, pasti Bunda bisa memberikan pembelajaran yang asik. Bunda tidak ada rasa grogi, Bunda akan percaya diri dan penuh keyakinan bahwasanya Bunda bisa bersemangat, bisa memberikan pembelajaran yang asik. Bagaimana kalau masih 1 minggu masih grogi, masih malu-malu, masih belum bisa beradaptasi? Bunda harus bisa meyakinkan diri. Lingkungan Bunda ini lingkungan anak-anak. Bagaimana kita harus berkomunikasi, bagaimana kita bisa beradaptasinya. Ketika ke anak-anak harus bisa nih dengan bahasa ya mereka. Kita harus menyesuaikan sehingga rasa grogi dan malu itu akan hilang dan kita mempunyai percaya diri yang oke. Nah, mungkin itu saja bunda-bunda tips mengatasi grogi untuk para calon pendidik yang masih terjun ke dunia anak usia dini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen teman-teman. Dadah!